Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Sehat, ya. Ya, Ibu, Sehat, seperti sehat. biasa, sebelum kelompok 2, Ibu akan absen terlebih dahulu. Nanti yang Ibu katakan namanya silakan disebutkan ya. Dibilang aja sehat gitu, singkat saja. Dan menanyakan kabarnya. Sudah absen semuanya kan di e-learning? Oh iya, yang terkait, mohon maaf, ada beberapa mahasiswa yang konfirmasi ke Ibu di grup maupun di Japri. Mohon maaf ya kalau di Japri tadi belum Ibu balas, tadi karena macet. Dikira Ibu macetnya sampai 8:30 gitu. Jadi mohon maaf Ibu majukan lagi agar para mahasiswa nanti sebelum mata kuliah selanjutnya agar istirahat dulu gitu mesti. Dia nggak sampai jam 10:30. Minimal maksimal 10:30 kurang 15 lah biar ada istirahatnya. Jadi mohon maaf Ibu agak majukan ya. Tadi kan Ibu sudah besar jadwal jam 8:30 karena tadi macet. Ternyata nggak tahu itu ada kecelakaan atau apa itu di jalan. Tapi alhamdulillah sampai di kampus jam 8:05. Jadi Ibu majukan. Oke, Ibu absen dulu di pertemuan ketiga ini. Tengku Amelia. Ada, Bu. Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, Anissa? Bu Anissa katanya sinyalnya jelek. Oh iya. Terima kasih konfirmasinya. Fauzi? Sehat, Bu. Ya, Faisal Basri udah tuh tadi awal pertama nyapa Ibu. Sehat, Holda? Bu. Holda, ada Holda? Ini masih Alfa nih. Ayo Holda sebelum Hadir, Bu. Ada sehat ya? Ada Holda? sehat, Bu. Maaf, Ya. Bu, e-learning-nya keblok. Oh iya, nanti kalau e-learning yang keblok, mohon maaf itu memang tidak bisa konfirmasi ke Ibu. Konfirmasinya ke Pak Idris ya. Atau ya ke Pak Idris biasanya. Lalu Muhammad Farhan, sehat? Halo, Muhammad Farhan. Adrian? Yo, Adrian sehat? sehat, Bu. Ya. Nadila? Nadila belum masih alfa nih. Dwita? Sehat? Oke, sehat. Nina? Sehat, Bu. Ya, Elvira? Sehat, Bu. Salsa? Sehat, Bu. Nur Latifah? Sehat, Bu. Daniel? Sehat, Bu. Lalu Tasya? Sehat, Bu. Ibu saya terblok e-learning-nya. Ya, nanti Jadi belum bisa absen. ya nggak apa-apa. Nanti konfirmasinya ke Pak Idris ya. Karena Ibu nggak bisa buka juga learning-nya. Ya, Kak ya. Bu. Ibu, Nadila error, Bu, sinyalnya tiba-tiba, jadi belum masuk. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih konfirmasinya. Yunita? Baik, Bu. Yunita? Ya, Bu, sehat. Mbak Siti Halimatu? Belum ada nih, mesti Alfa. Muhammad Noval? Hadir, Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Erla tadi udah ada ya. Ratu Huzaimah? Hadir, Bu. Ya, sehat ya, Ratu. Sehat, Bu. Agus? Aduh, Bu. Sehat. Ini udah absen, Agus? Udah, Bu. Yang terbaru. Nanti Ibu refresh lagi. Muhammad Aditya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nabila? Hadir, Bu. Sehat, Bu. Ibu, maaf saya nggak bisa presensi karena keblok. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Nanti konfirmasi ke Pak Idris ya. Khairu Umah? Hadir, Bu. Ya, sehat? Sehat. Ya. Sehat.
Vincentius, Hadir, Bu. Sehat, Bu. Oktaviani, Sehat, Bu. Hashemi. Hashemi ada? Sehat? Hashemi. Arsh Asari. Sehat? M. Vicky. M. Vicky mana M. Vicky? Gak ada di sini ya. Julio. Sehat, Bu. Asep Gumelar. Asep Gumelar. Ada Asep. Lalu Muhammad Iqbal. Bu, katanya Iqbal belum bisa join, jaringannya masih jelek. Oke, Ahmad Rufik. Sehat ya, ada ya? Nah, Fadila. Oke, belum hadir. Lagi kamar mandi, Bu. Fadila, Bu. Oh iya, aku tahu. Ini cowok atau cewek ini Fadila Zahra Maulana? Laki-laki perempuan ini? Hadir, Bu. Oke. Kok tahu temannya yang laki-laki, berarti laki-laki ya? Ibu refresh lagi. Nanti para mahasiswa, maksudnya Ibu, nanti dan sebentar Ibu cek absen dulu sebentar. Coba tadi kan ada yang konfirmasi yang alatnya di blok ya. Nanti nggak apa-apa Ibu sudah catat nih. Kolda, Nadila, Nur Latifah, belum absen, Tasya, Siti Halimatu, lalu Nabila, Arsh Asari, Muhammad Iqbal, nih masih alfa nih Muhammad Iqbal, Ahmad Rufik masih alfa. Silakan absen dulu ya, sebelum Ibu tutup absennya. Oke, si alfa nih sebagian, Ahmad Rufik, Muhammad Iqbal, Arsh Asari, Khairul Ummah. Silakan yang belum absen ya, absen dulu. Nah, sementara Ibu tutup dulu ya, yang belum absen nanti konfirmasi ke Ibu. Oke, para mahasiswa nanti kalau misalnya yang mungkin jaringannya memang tidak bisa ya, karena Ibu melihat para mahasiswa itu sangat berjuang untuk kuota internet, tapi Ibu harapkan ini tidak menjadi kelonggaran ya. Misalnya ini Faisal Basri luar biasa. Faisal Basri pakai handphone atau pakai wifi? Pakai handphone, Bu. Oh, luar biasa ya. Kalau pakai handphone memang agak nyedot ya, nyedot kuota banyak. Tapi para mahasiswa, awalnya sih memang Ibu sebelum pandemi itu diperbolehkan ya para mahasiswa untuk off-cam, malah Ibu anjurkan untuk off-cam untuk mengurangi jumlah kuota internet. Namun ternyata kebanyakan mahasiswa, padahal pakai wifi di rumah, itu tidak mau mengaktifkan kamera, kecuali kalau memang benar kendala wifi ya, nggak apa-apa. Sesekali buka, sesekali tutup, silakan. Tapi Ibu harapkan para mahasiswa, Ibu kepingin sekali mahasiswa IPJ itu mahasiswa yang bisa bersaing dengan universitas lain. Jadi kita boleh sekolah di swasta, tapi kemampuan kita tidak lebih dari mahasiswa negeri. Nah, maka dari itu Ibu
menggembleng lah katakanlah ya, mengajak para mahasiswa itu untuk berjuang. Ya, jangan mau kalah kemampuan kita, kompetensi kita dengan universitas negeri. Ya, contohnya banyak kok, kayak pemenang-pemenang hibah, pemenang-pemenang lomba kejuaraan itu dari sekolah tinggi, bukan dari Universitas IPB, IPB University atau ITB seperti itu. Para mahasiswa harus membuktikan bahwa mahasiswa IPIJA ini adalah mahasiswa yang memiliki kompetensi dan bisa bersaing di universitas-universitas lain. Jadi, Ibu harapkan para mahasiswa santai saja ya, kalau Bu Nanda mah harus on cam atau tidak seperti itu juga ya. Ibu anjurkan saja, tapi Ibu di awal, ini sudah pertemuan ketiga, Ibu sudah mengungkapkan kehadiran 10%, itu terus UAS 35%, UTS 20%, lalu tugas 35%, dan yang mengaktifkan kamera kan sudah berjuang kuota internet ya. Itu Ibu apresiasi, ada nilai poinnya. Tapi mahasiswa, Ibu juga kan kebetulan di rumah itu tidak langganan WiFi ya. Mahasiswa harus memiliki Ibu yakin mahasiswa IPIJA itu cerdas-cerdas semuanya. Ibu tuh kalau misalnya ngajar di rumah, itu Ibu sampai numpang sama tetangga menggunakan WiFi tetangga. Itu sangat berjuang. Kan Ibu juga sedang kuliah S3 ya. Apalagi S3 itu ketat banget. Sekali on cam itu dianggap nggak hadir. Kalau Ibu kan masih ada toleransi, silakan on cam, silakan offline. Yang penting ada on camnya agar Ibu kenal intinya. Tapi kalau di Ibu nih, di fakultas Ibu tuh, S3 sama ilmu manajemen sama para mahasiswa, sekali off cam itu dianggap tidak hadir. Itu ya, begitu tegasnya itu dosen Ibu. Nah, Ibu harapkan mahasiswa juga seperti itu. Tapi kalau mau off cam sekilas boleh, karena jaringan internet ya nggak bisa dipaksakan juga. Oke, sebelum nanti kelompok 2 presentasi, Ibu dokumentasikan seperti biasa. Silakan sebentar saja, nanti kalau yang jaringan internetnya terkendala nggak apa-apa off cam. Tapi tetap Ibu memberikan apresiasi ya pada mahasiswa yang off cam ya, aktifkan kamera karena ini direkam. Seperti itu. Silakan Ratu Kuzaima sebentar saja. Wanda, Khairu Uma, Fauzi, Saifullah. Takutnya memang kepengaruh jaringan ya. Ibu hitung 1. Ini Fonda belum aktif, Aditya, Fauzi ya. Fonda sama Aditya. Bentar Bu. Agak bisa kebuka. Bentar. Ada 2 slide ya. Slide pertama hanya Fonda dan Ratu yang belum aktif ya, slide pertama. Ya nggak apa-apa. Yuk, 1, 2, 3, cekrek. Ayo Fonda ditungguin. Ayo lagi slide kedua, yang belum aktif itu Ratu, Fonda. Saya pindah ke laptop dulu dah, bentar Bu. Oke, silakan. Ini dari HP. Hashemi belum aktif. Ratu pakai 2 akun ya, nih Ratu. Holda belum aktif. Di slide kedua yang belum aktif itu Hashemi, Holda sama Ratu udah aktif. Yuk 1. Ya, pakai gaya tuh kayak Tasya. Gaya bebas. Tasya lucu. Yuk 1 sama Ratu tuh. 1, 2, 3. Oke. Tadi udah ya? Siapa tadi yang pakai Fonda ya? Fonda ada nggak Fonda itu? Keluar ya jaringan. Oke. Sebelum kelompok 2 presentasi, Ibu tidak bosan-bosannya ya menganjurkan kepada para mahasiswa untuk berwirausaha. Ya, mohon maaf, Ibu agak bawel kalau mahasiswa itu untuk berwirausaha. Wirausaha apa saja, nggak usah malu. Ya, Ibu aja seorang dosen nggak pernah malu untuk jadi konten YouTuber. YouTube juga kan dapat uang. Atau
mahasiswa kan sudah bisa jurnal internasional ya. Itu hati-hati nanti mungkin Ibu akan ajarkan sekarang. Ingat ya, tugas Ibu tampilin dulu deh sebelum yang lain. Ini terkait tugas paling lambat yang tugas kelompok itu awal sebelum puasa ya. Walaupun presentasi, coba Ibu lihat yang sudah mengumpulkan. Nah ini, kelihatan ya yang sudah mengumpulkan? Ini bukan. Ini yang Bu. tugas. Iya, Kak. Saya dari kelompok 2, Bu. Saya mau presentasi hari ini. Cuman berkendala, Bu. Laptopnya mati, Bu. Datanya di laptop lagi. Ya, nanti Ibu ini aja, Ibu yang tampilkan. Masalah belum ini, Bu. Belum dikirimin soalnya, Bu. Datanya di laptopnya. Ini, Bu, apa? Kayak gini, Bu. Loh. Kayak gini, Bu. Oh, melalui ini aja, Laptopnya Kak. kayak gini, Bu. Melalui ini aja, melalui grup WA. Grup WA aja dikirimin. Iya Bu, ini maksudnya filenya ada di laptop, belum dipindahin ke HP. Malam tuh baru ini kan, baru beres-beres selesai, tinggal mau persiapan presentasi, laptopnya mati Bu, update gitu, lagi restart. Oh, ya udah kelompok 3 sudah siap nggak kalau kelompok 3? Siap kayaknya Bu. Gimana kalau Latifah sama Irhumah siap nggak? Kemarin kelompok 1 tuh siapa sih? Erla sama siapa? Dan Erla siapa aja lah kelompok 1? Erla, Ratu, sama Salsa, Bu. Ratu dan Salsa. Nah, para mahasiswa nggak apa-apa kelompok 2 mungkin benar-benar kendala teknis. Tapi para mahasiswa nanti kalau skripsi, ya skripsi ujian proposal, itu kan dosen-dosen lektor ya. Kalau Ibu masih asisten ahli, itu para mahasiswa nggak ada alasan komputer rusak ya. Kalau sekarang nggak apa-apa lah, ikut toleransi. Tapi kalau namanya ketika skripsi, proposal, apalagi lagi ujian, alasan laptop rusak, apalagi mendadak, itu tidak ditoleransi oleh dosen penguji. Ya, Ibu kasih kisi-kisinya. Tapi kalau ini kan masih tugas kelompok lah, nggak apa-apa Ibu toleransi. Jadi para mahasiswa nanti dipersiapkan supaya laptopnya tidak rusak, mengerjakannya jangan dadakan. Maka dari itu kan Ibu minta kelompok 1 sampai kelompok 13 nanti maksimal mengumpulkannya sebelum puasa agar tidak ada kendala-kendala teknis seperti itu. Kelompok 1 sudah presentasi, terima kasih kemarin Erla, Ratu, dan Salsa. Berarti sekarang kelompok 3 ya. Baik, Bu. Ya, Ibu tampilkan dulu di sini yang sudah mengumpulkan, Ibu ucapkan terima kasih. Sudah banyak ya, sudah 12. Ibu akan tutup learning ini ketika awal puasa. Jadi tugas kelompok, ini tugas kelompok hanya 1 saja ya, sekali saja. Itu Ibu akan tutup nanti pas awal puasa. Jadi mohon dikerjakan, jangan dadakan. Karena kan Ibu memberikan tugasnya itu di awal pertemuan. Oke, sebelum kelompok 2, Ibu akan bahas dulu kemarin ujian ya. Apa tugas ya? Tugas kelompok 1. Kita bahas terkait soal yang ada di pilihan ganda. Nah, ini kelompok 1D5-20. Kita lihat, kita bahas soalnya di sini. Yang kemarin kelompok D5-20, berapa persen BPS mencatat ekspor dan impor pada bulan Januari sampai Juli 2019? Ini jawabannya C ya. 8,57% dan 7,63%. Lalu yang kedua, di mana para peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pemilik UKM? Itu jawabannya B ya.
di Jawa Barat dan Jawa Timur. Lalu, bantuan apa yang diberikan UKM? Ini jawabannya A ya, bantuan modal dan teknis. Lalu yang keempat, ini mohon maaf ya, bukan LPI tapi LIPI ya maksudnya. Apa singkatan dari LIPI? Yaitu C, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Mungkin nanti soal-soal ini bisa Ibu keluarkan, bisa juga tidak ya. Di UTS, di UAS, kita nanti sistemnya pilihan ganda agar mahasiswa bisa mengetahui langsung nilainya. Tapi jangan seperti ini, Ibu sudah bilang, Bu, enak kalau di dosen Bu Nanda mah, yang penting aktifin kamera, admin. Enggak gitu juga ya. Harus tetap mengikuti UTS, UAS, seperti itu. Jadi jangan asal aku ngaktifin kamera, misalnya ngerjain tugas, nanti aja ditunda-tunda, enggak gitu juga ya. Harus disiplin menjadi mahasiswa. Agar kenapa? Agar mahasiswa jadi orang sukses. Jadi nggak ada gini loh. Mahasiswa lulusan IPIJA setelah S1 pengangguran. Nggak ada. Ketika ditanya sama tetangganya, sama ibunya, udah lulus sarjana, foto, medsos, ditanya, kamu kerjanya apa? Belum kerja, belum ngelamar. Tidak ada seperti itu. Jadi ketika misalnya sudah lulus dari IPIJA, jadi apa? Entrepreneur. Nah, sedangkan entrepreneur itu untuk membangun perekonomian Indonesia itu tidak serta-merta langsung jadi entrepreneur. Harus dari semester 4 ini dibangun. Ya, kayak Ibu misalnya bangun YouTube. Enggak ujuk-ujuk sehari ini Ibu langsung 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dapat penghasilan misalnya 4 juta. Enggak mungkin. Itu kan ada prosesnya. Yang terakhir, undang-undang berapa yang menjelaskan tentang usaha mikro, kecil, menengah. UMKM adalah badan usaha yang dimiliki oleh orang perseorangan dan unit usaha perorangan tidak termasuk pemilik perusahaan milik asing atau penanam modal asing dan ditentukan oleh kedua aset, tidak termasuk tanah dan bangunan dan penjualan tahunan. Itu jawabannya D ya. 20 tahun 2008. Oke, nanti kita berarti kelompok 3 dulu, baru nanti minggu depan kelompok 2, seperti itu. Tapi sebelumnya, ini satu kelas ikutan PKM semua nggak? Ada yang enggak, Bu. Oh, nggak wajib ya, Faisal Basri ya? Ya, kemarin disuruh Pak Cecep sih pada ikut, Bu. Tapi gimana mahasiswanya gitu, Bu. Pak Cecep dosen kewirausahaan? Iya. Di sini yang ikut coba angkat tangannya. Yang ikut mana nggak ada ini yang angkat tangan? Angkat tangannya Raisen aja. Bisa Raisen? Erla, terus siapa lagi? Hanya Erla saja? Di sini selain Erla siapa Erla? Si Piki, Bu, ikut juga dia, Bu. Oh, kalau di kelas ini nggak wajib ya? Wajib, Bu, sama, Bu. Wajib, Bu. Kemarin katanya, Bu. Kenapa ya? Terus kenapa nggak pada ikut PKM? Mereka nggak mau ngelis, Bu. Mereka disuruh Pak Cecep bikin kelompok gitu, Bu, buat ikut PKM. Tapi terus? pada nggak mau ngelis. Ya, gitu. Ya udah. Oh. Kemarin saya kalau udah bikin kelompok, Bu, dari kelas 5 saya doang bikin kelompok kan. Pas ngelis itu. Cuman pas nanya ke Bu Mursida ya, kalau salah. Ke Bu Mursida tuh katanya udah mepet deadline. Saya baru tahu kalau deadline-nya tuh tanggal 25 gitu. Jadi saya nggak jadi ngerjain proposal, Bu. Taunya pas makin di sini deadline-nya tanggal 31 kan. Iya. 30. Jangan tanggal 31-nya juga, kadang simbol mawanya suka error. Ya, oke, tidak apa-apa. Karena memang itu kan dosen pengampu kewirausahaan ya. Kebetulan saja Ibu ini ngajar nggak di kelas ini saja, di kelas D120 dan D220 dia kewirausahaannya dosennya Bu Siti Mahmudah dan Pak Widodo. Itu wajib satu kelas pada ikut semuanya. Nah,
Mungkin ini untuk pengetahuan saja kepada mahasiswa ya. PKM itu kalau bisa harusnya ikut semuanya. Mau lolos atau enggak, itu Ibu harapkan semuanya ikutan ya sebenarnya. Dan Ibu harapkan di semester 4 ini para mahasiswa dengan harapan Ibu semuanya mulai berwirausaha. Nanti pertemuan ke-16 terakhir Ibu akan tanya satu persatu ya, usahanya apa, sudah rintis. Ibu sih sebenarnya kepengen tuh selain menjadi dosen perekonomian Indonesia, Ibu sangat kepengen itu jadi dosen tuh studi kelayakan bisnis, manajemen bisnis. Karena apa? Ibu tuh kepengen mendorong mahasiswa itu setelah lulus S1 tuh harus ada pekerjaan. Tuh, Fadil temennya sambil tiduran tuh kan kuliah. Ketahuan. Ibu kepingin tuh mahasiswa tuh berpikir dong, mengajak para mahasiswa berpikir untuk kita jangan ketergantungan dengan orang tua, gitu ya. Jadi misalnya mamahnya lagi kendala COVID, mau bayaran kuliah susah, yang berpikir tuh jangan orang tua kita, karena para mahasiswa itu sudah mahasiswa bukan siswa. Bu maaf ya memberikan motivasi kepada mahasiswa karena Ibu sangat miris sekali kepada mahasiswa yang di rumah tinggal enak minta uang mamanya, tidur-tiduran, santai-santai, mamanya kerja, papanya kerja. Seperti itu. Padahal sekarang daring ya, untuk berbakti sama orang tua tuh peluangnya besar sekali gitu. Jadi mahasiswa Ibu harapkan sekarang harus berpikir untuk berwirausaha. Wirausaha apa saja? Mau dropshipper, mau Gojek. Apakah Gojek itu kan nggak malu juga ya? Nah sekarang mahasiswa sudah bisa jurnal internasional. Itu internasional itu udah tingkat tinggi banget ya. Orang-orang belum sebagian orang tuh ada yang belum bisa untuk mengakses jurnal internasional. Para mahasiswa kan sudah bisa. Banyak joki-joki misalnya yang mahasiswanya nggak sempet nih ke kelas, terutama kelas karyawan, bikin PowerPoint, dia nggak sempet gitu. Terus dijokiin sama para mahasiswa bikin PowerPoint, itu kan boleh. Di Shopee kan ada joki jasa untuk buat PowerPoint, jasa buat bikin video. Silakan mahasiswa berpikir apa kira-kira usahanya. Sekarang Pak Nadiem itu nggak menuntut mahasiswa itu orang yang bekerja itu ngelamar di suatu perusahaan, tidak. Jadi para mahasiswa itu harus berpikir para mahasiswa lah yang CEO dan foundernya. Saya adalah pemimpin nih. Sekarang kan banyak anak-anak muda tuh jadi usaha kopi konnichiwa, kopi lain hati gitu ya, kopi apalagi tuh banyak banget tuh. Kopi aja sudah banyak, es teh, haus, itu anak-anak muda. Sampai Ibu lihat di rumah Ibu, Gria Wijaya itu mahasiswa, dia mahasiswa UI loh, Ibu tanya. Karena daring dia di rumah terus, dia punya usaha gado-gado UI namanya. Keren banget kan, gado-gado UI itu laris banget sampai Ibu beli. Kadang kalau mahasiswa tuh yang jualan ya, Ibu karena suka ingat anak-anak Ibu ya di mahasiswa ini ya, kalau kamu mahasiswa Ibu suka lebihin lah kalau mahasiswa itu. Karena apa? Dia kan sedang berjuang untuk mencari ilmu. Jadi makanya Ibu minta aktifkan kamera dan Ibu kasih apresiasi mahasiswa yang sudah aktif kamera. Itu apresiasi Ibu. Jadi Ibu harapkan, Ibu anggap ini semua mahasiswa S1 D520 adalah anak-anak Ibu. Nah, kalau Ibu punya anak, Ibu kepengen anak Ibu tuh sukses. Ya. Kayak Ibu punya anak, 2, 1 sudah sekolah ya, walaupun masih kecil, itu Ibu didik sangat disiplin. Si Akila itu kelas 1 SD, kemarin dia sampai juara, alhamdulillah ya, juara se-Indonesia itu Olimpiade Matematik. Nah, kayak namanya, mungkin di sini ada agama Islam, ada agama Kristen, yang namanya sholat itu, Ibu nggak pernah marah ya, orangnya mau nilainya jelek, mau bagus, silakan. Tapi kalau yang namanya sholat, itu wajib. Jadi Ibu harapkan mahasiswa, mulai sekarang, kalau mau sukses, deketin Tuhan, deketin Allah, minta sama Allah, minta sama Tuhan, bahwa saya akan menjadi orang sukses.
Contoh Pak Jokowi kan, Pak Jokowi itu orang presiden yang dari pengusaha kayu, dari wong cilik, dia menjadi seorang presiden. Seperti itu ya. Nah, mungkin ini hanya sebelum kelompok 3, hanya pengetahuan kepada kelompok 1 tentang PKM. Ibu izin share ya. Nah, di sini ini kebetulan PKM, Ibu bahas PKM AI ya. Karena di sini ada yang AI. Erla. Nah, sebelum ke AI, mungkin Ibu biasanya mahasiswa itu paling senang kalau ada dana-dananya ya. Sama Ibu juga nih. Ini Erla ini semangat sekali kalau bimbingan. Nah, di sini Ibu buka, ada, nggak kelihatan ya? Nah, ini ada PKM, banyak PKM ya yang ditawarkan oleh pemerintah. Nah, Ibu stop sharing dulu agar terlihat. Mungkin nanti semester ini nggak ikutan, nggak apa-apa. Tapi Ibu harapkan semester depan para mahasiswa wajib ikutan ya. Hanya untuk pengalaman para mahasiswa. Mau lolos mau enggak ya nggak apa-apa. Tapi yang penting untuk pengalaman. Nah, ini para mahasiswa ada PKM. Itu ini di bawah, di seluruh PT, di bawah Kemdikbudristek yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PPDikti ya. Jadi memang ini seperti lomba, tapi lombanya bukan juara 1, juara 2, juara 3, tapi para mahasiswa supaya belajar saja, belajar buat proposal, luaran, dan lain-lain. Nah, yang pertama ada namanya PKM Riset Ekstata. Itu pendanaannya itu sampai 5-7 juta. Jadi kalau misalnya lolos, hibah, mahasiswa itu mendapatkan insentif berupa pendanaan 5-7 juta. Lalu ada PKM Riset Sosial Humaniora, juga 5-7 juta. Lalu PKM Kewirausahaan, ini juga sama, PKM Pengabdian kepada Masyarakat, lalu PKM Penerapan Iptek, lalu PKM Karsa Cipta, PKM Karya Inovatif, PKM Video Gagasan Konstruktif, lalu PKM Gagasan Futuristik tertulis, dan yang diikuti kelas ini itu Erla ya, kelompok PKM Artikel Ilmiah. Nah, Ibu akan bahas sedikit terkait PKM Artikel Ilmiah, karena mungkin di sini ada yang sebagian ikutan PKM ya. Ini sebenarnya para mahasiswa bisa nih pakai PKM Video Gagasan Konstruktif, ini kan isu SDGs dan isu nasional, itu bisa ya. Nah, kenapa Ibu mau bahas sekarang PKM Artikel Ilmiah? Karena semua PKM ini, dari poin PKM yang ke-1, ke-2, ternyata semuanya ini harus mempunyai luaran artikel ilmiah. Nah, Ibu akan membahas ini mungkin tentang artikel ilmiah nanti akan berfungsi pada mahasiswa ketika nyusun skripsi, ya skripsi, nanti tugas akhir. Jadi nggak mendadakan ya. Mahasiswa kalau bisa lulusnya tepat waktu, bahkan sebelum 4 tahun itu udah lulus gitu. Oke, Ibu tampilkan. Kira Ibu pada ikut PKM ya di sini, pada sayang sudah punya ilmunya. Nah, di sini Ibu akan bahas tentang PKM AI dulu ya, terkait ilmiah. Nah, Ibu tampilkan. Nah, di sini ada yang namanya PKM Artikel Ilmiah. Ibu semua sekarang dosen seperti Ibu mahasiswa S3. Nah, mungkin Ibu bisa berlakukan, tapi ini bukan tugas kelompok ya, tapi tugas individu. Tapi tidak wajib
nggak ngerjain juga nggak apa-apa. Kalau tugas individu kan kuis-kuis aja yang 5 soal kayak gitu ya. Ini tidak wajib. Tapi Ibu juga, karena Ibu bukan dosen pengampu metodologi penelitian, kecuali kalau Ibu dosen pengampu metodologi penelitian, baru ini adalah wajib. Tapi ini tidak wajib. Mungkin nanti jika sampai pertemuan 16 para mahasiswa, di sini ada yang bisa membuat artikel, nanti Ibu ajarkan bagaimana cara membuat artikel. Itu ada poin nilainya A. Karena seperti itu, di S3 sama dosen Ibu, bagi mahasiswa S3 yang bisa membuat jurnal, itu nilainya otomatis langsung A deh. Nggak lihat UTS, UA sama, berarti kan dia udah jago banget. Contoh misalnya Erla nih. Erla lolos misalnya hibah, nggak deh Ibu tutup mata deh Erla mau UTS-nya nilai berapa, UAS-nya, tugasnya, berarti kita udah mahasiswa udah hebat banget ya, lolos hibah itu nilainya pasti A. Nah, PKM ini juga seperti ini mahasiswa misalnya lolos, aku mah dosen perekonomian Indonesia udah A misalnya mata kuliahnya. Kan ada mahasiswa pernah dapat IPK, ya ada IPK-nya mungkin ada yang C atau B, atau nanti next IPK-nya C gitu ya, misalnya metodologi penelitian yang susah itu, analisis data, mau nilai A itu bisa dari poin PKM lolos. Itulah kelebihan kalau lolos PKM. Gitu. Nah, nilai IPK itu untuk apa sih, Bu? Saya mah nggak ngincar nilai, Bu. Kuliah mah yang penting lulus gitu ya. Ya enggak. Agar nanti mahasiswa bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Kan dilihat IPK-nya. Walaupun sekolah di swasta, sekolah tinggi, tapi IPK-nya bagus. Seperti itu. Nah, ini PKM artikel ilmiah. Nah, di sini di PKM artikel ilmiah ini memang tidak ada usulan pembiayaan seperti PKM-PKM yang lalu, yang lain-lain mendapatkan pembiayaan 5,7, tapi artikel ilmiah ini para mahasiswa itu bisa mendapatkan insentif 2,5 juta. Itu bukan buat pendanaan ya, buat diri kelompok pribadi. Jadi kalau lolos ya 2,5 juta itu memang buat tim kelompok itu. Namun bukan dari segi finansial saja, PKM ini sangat berfungsi untuk konversi nilai SKS juga. Nah, luarannya memang lebih mudah. Jadi mahasiswa kalau misalnya, Bu, waktunya udah nggak cukup, Bu, tanggal 31 gitu ya. Coba saja yang paling gampang itu yang artikel ilmiah ini. Ini paling gampang menurut Ibu ya, dibandingkan PKM-PKM yang lain. Tapi ini yang harus diketahui oleh para mahasiswa. Jadi gini, kelompok, ini kriteria. Jadi kalau mau ikutan PKM itu dibaca dulu, jangan asal ikutan ya. Misal dosennya nyuruh ikutan PKM, ikut-ikutan aja, kerjain aja semangatnya. Nggak begitu juga, harus dibaca. Supaya kita sesuai dengan apa yang diminta oleh Kemdikbud-Ristek. Jadi yang pertama ini, peserta adalah kelompok mahasiswa aktif S1 di seluruh PT di bawah Kemdikbud-Ristek. Karena SEI Wijaya itu di bawah Kemdikbud-Ristek. Lalu kelompok itu terdiri dari 3 ya. 5, berjumlah 3 sampai 5 orang, terdiri 1 ketua dan 2 sampai 4 kelompok. Nah, di sini mahasiswa pengusul dapat berasal dari perguruan tinggi, tapi nggak apa-apa ya, nggak juga kan, tapi masih dalam satu perguruan tinggi. Nah, ini yang paling mahasiswa ini yang agak bingung karena tugas dari dosen, nggak tahu gitu ya. Di keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda agar terjadi pembinaan dan kesinambungan kayak ini ya, kesinambungan pengusul program tahun berikutnya. Jadi, tapi ini kan hanya disarankan ya. Jadi walaupun saya mau coba PKM di sini, ya silakan. Nah, ini kelebihannya selain mendapatkan finansial uang. Jadi para mahasiswa itu mendapatkan rekomendasi konversi SKS berupa nilai. Maksudnya apa sih, Bu, gitu ya. Nah, jadi nanti mahasiswa itu nggak usah misalnya PKM
PKM kewirausahaan, PKM pengabdian masyarakat, itu nggak usah ikutan KKL lagi gitu kan, otomatis nilainya A. Itu kelebihannya kalau lolos ya, kalau nggak lolos ya enggak. Makanya harus ikutan. Nah, ini kan ada sistematikanya juga Ibu sudah ajarkan kepada para mahasiswa bagaimana mencari jurnal internasional. Ini sayang banget ya di kelas ini. Lalu dientrikan ini simbol MAWA seperti kelompok Ella dan kawan-kawan di sini. Nah, di sini dikemas dalam bentuk PDF, halamannya divalidasi oleh dosen seperti itu. Ini juga sama kayak Ibu jelaskan, ada ketentuan hurufnya Times New Roman, tapi kalau Ibu kan 11 ya. Ini 12, spasinya juga 1,15, teks rata kanan kiri, layoutnya juga 1 kolom margin kiri 4 cm, margin kanan atas bawah masing-masing 3 cm. Ini juga harus diperhatikan. Judul halaman inti dari judul hingga daftar pustaka, ini ada ketentuannya nggak boleh lebih dari 8 sampai 15 halaman. Minimal 8, maksimal 15. Nah, isi utama artikel ilmiah terdiri dari halaman inti, lampiran, tanpa ada halaman daftar isi. Nah, di sini penilaian artikel ilmiah ya dilakukan oleh langsung dari Kementerian Ristekdikti ya, Direktorat Bel MAWA. Nah, di sini mungkin para mahasiswa yang belum pede Bu ikut PKM gitu misalnya karena belum diwajibkan, padahal wajib ya nggak ikutan. Tapi mungkin ini juga nggak tugas individu wajib buat dari Ibu, tidak. Waktunya malah lama ya sampai tanggal 6 sampai pertemuan ke-16 akhir. Tapi ini sebagai tugas individu seperti dosen Ibu di S3 juga tidak mewajibkan. Tapi kalau misalnya mahasiswa berasa absennya kurang, misalnya merasakan jaringannya terkendala terus, nggak bisa aktif di Zoom, terus merasa tugasnya individu yang suka pilihan ganda 5 soal itu nilainya 20, 40, masih kurang gitu ya. Silakan, ini remedialnya. Jadi nggak ada mahasiswa di akhir, nanti misalnya nilainya C misalnya. Bu, saya remedialnya apa, Bu? Biasanya seperti itu tuh mahasiswa. Bu, saya kan udah aktif, Bu, di perkuliahan Ibu, sudah ngaktifin kamera. Iya, Ibu kasih apresiasi. Seperti itu. Tapi kan kamu juga ada on cam-nya, kan? Ada off cam-nya kan? Sesekali, iya Bu. Nah, ini adalah remedialnya jika para mahasiswa misalnya mendapatkan nilai C. Ya, tapi Ibu nanti lihat lagi nilainya, itu bisa mendapatkan nilai A. Kalau misalnya mengerjakan artikel ilmiah sesuai dengan ini, sesuai dengan yang diminta PKM Ristekdikti. Nanti sewaktu-waktu di semester kelima, para mahasiswa ada PKM lagi, jadi nggak usah bikin artikel lagi. Artikelnya sudah jadi, itu kita ikutin PKM. Dan mungkin Ibu kan kadang suka ada proyekan ya. Misalnya ada teman Ibu nggak sempat bikin artikel, itu kan lumayan dapat dananya. Jadi misalnya daripada Ibu nggak sempat nih bikin artikel ke teman Ibu, tapi tetap konsepnya dari dia, idenya dari dia, nanti kan itu bisa bisnis ya, mahasiswa yang buat, tapi tetap namanya dicantumkan nama mahasiswa juga, karena kan mahasiswa yang buat, tapi mahasiswa mendapatkan kayak insentif lah, misalnya 100-200, itu kan lumayan. Nah, tapi ini tidak wajib ya tugas individu, hanya ini remedial. Jadi nanti di akhir perkuliahan kalau misalnya ada nilai C, D, atau misalnya nilai B belum puas nilainya B gitu, maunya A gitu. Ya remedialnya ini. Karena ada nanti mahasiswa tuh yang suka japri, Bu, saya mau remedial, Bu, saya padahal udah aktif Bu di kamera, Bu. Iya, cuma pertemuan 1-2. Ibu kan janjinya dari pertemuan 1 sampai 16 tanpa off cam, itu pasti nilainya A-. Itu ya. Tapi kalau misalnya jaringannya, Bu, kan kuota HP, Bu, iya nggak apa-apa, tidak Ibu wajibkan.
Tapi kalau mau nilainya berubah, ini remedialnya. Jadi tidak wajib, tapi kalau mau buat silakan. Tugas individu. Nanti Ibu ajarkan bagaimana cara membuat artikel ilmiah. Nah ini ketua bidang. Di sini ada ketentuan-ketentuannya penilaian artikel ilmiah. Dilakukan secara daring ya. Ini sih gampang sih ya kalau menurut Ibu artikel ilmiah tuh. Apalagi mahasiswa sudah bisa download jurnal internasional. Ini mah hanya ketua bidang. Daftar pustaka. Dan daftar pustakanya yang Ibu ajarkan kan baru dari jurnal internasional. Ini dari buku, nanti Ibu ajarkan hari ini cara dari buku, lalu dari artikel sudah ya, dari proceeding, lalu dari skripsi atau tesis atau disertasi. Kalau skripsi itu untuk S1, tesis itu untuk S2, kalau Ibu membuatnya disertasi. Bisa juga dari website atau dari undang-undang, lalu dari surat kabar, lalu video atau film. Itu bisa menjadi sumber rujukan para mahasiswa. Oke, selanjutnya inilah artikel yang lolos dalam, sederhana ternyata ya. Ini proposal yang lolos dari kemarin PKM AI yang dapatkan bukan pendanaan kalau ini ya. Kalau pendanaan kan berarti harus dilaporkan dana itu untuk apa. Tapi kalau insentif itu ya nggak usah dilaporkan, memang untuk mahasiswa 2.500.000. Nah, ternyata ketika Ibu lihat di sini artikelnya sederhana-sederhana sekali ya. Nggak tinggi-tinggi banget gitu. Menurut Ibu. Jadi artikel-artikel yang lolos dalam hibah itu nggak sesuai ekspektasi Ibu gitu. Dikira Ibu tuh harus pakai pengolahan data yang tinggi. Ternyata enggak. Karena apa? Ternyata AI itu jarang diminati oleh mahasiswa. Kenapa? Karena mungkin yang pertama mahasiswa belum belajar metodologi penelitian, jadi nggak paham. Yang kedua mungkin nggak tahu triknya, nyari artikel. Yang ketiga mungkin nggak ada yang bimbing. Jadi mahasiswa kata kasarnya, saya nggak ngerti gitu ya. Jadi bukan nggak mau ikut kalau mahasiswa atau Ibu paham. Kalau ada PKM-PKM gitu, dia tuh bukan nggak mau ikut mahasiswa, tapi nggak ada yang bimbing. Ibu paham sekali itu mahasiswa. Karena Ibu dulu pernah menjadi mahasiswa ketika Ibu semangat pengen ikutan PKM, tapi nggak ada yang bimbing. Jadinya bingung juga gitu ya. Mau ngerjain dari mana, karena nggak ngerti mulainya dari mana, ya udah deh nggak jadi ikutan. Gitu. Padahal kalau diajarin, saya sih mau aja sih Bu sebenarnya ikutan, apalagi buat pengalaman. Nah itu Ibu paham sekali apa yang mahasiswa rasakan. Maka dari itu Ibu ini sebagai tugas individu tapi tidak wajib ya. Tapi ini adalah kalau misalnya ada yang mau remedial, nilainya misalnya B kurang puas Bu, saya nggak puas Bu nilainya B, saya mau nilainya A gitu ya, biar IPK saya 4, ya silakan ini remedialnya. Nah, contohnya nanti Ibu akan kirimkan semuanya ini artikel. Nah, triknya membuat artikel di sini, ini adalah salah satu contoh proposal yang lolos. Ini kan sederhana banget ya menurut Ibu. Persepsi dan perilaku kesehatan ibu dan anak pada penyintas bencana banjir di lingkungan Gunung Mas Bogor. Nah, ini kan data case tadi yang para mahasiswa sudah buat. Ya kan? Lalu di sini dia pakai tekniknya itu curah pendapat. Aduh, sederhana sekali ya menurut Ibu ini. Tapi lolos ternyata. Ini kan gampang, abstrak, bahasa Inggris. Bahasa Inggris tinggal Ibu sudah ajarin kan ya, Google Translate. Nanti Ibu bantulah Grammarly-nya gimana. Gitu. Kalau Grammarly kan nggak terlalu susah, cuma tinggal kosakata aja. Lalu di sini
Pendahuluan itu kan penjelasan. Ini kan Ibu kasih trik ya para mahasiswa, kan sudah paham. Ketika para mahasiswa mengambil daftar pustaka jurnal internasional, itu tingkat plagiatnya itu sedikit, kecil. Kan Erla sudah tuh Ibu cek plagiatnya cuma 4%. Jangan sekali-kali mahasiswa nanti skripsi,